pas masuk Alif Iqra dari awal training aja tuh udah ini baru nih gitu. Ini baru kapan, nih pas, gitu. hanya gitu kapan? Pas aku ingat banget pas materi fikih anak. Fikih anak. Fikih anak. Ternyata ngajarin fikih ke anak tuh caranya gini loh gitu. Ya dikira aku kan ya udah gitu kan gitu aja. Ya. Karena kebetulan aku dulu sempet ada TPA. Ya. Nah terus ya udah ngajarnya tuh ya gitu-gitu doang. Ternyata pas masuk Alif Iqra, wah kenapa nggak dari dulu kayak gini, ini lebih seru gitu. Jadi anak-anak tuh nggak bosen gitu. Pokoknya banyak deh ilmu baru yang didapetin dari Alif Iqra. Ini kayak iklan nih jatuhnya nih. Enggak kan nih? Serius. Ini seriusan. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Fanzuri di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Regional Depok, Guru Alif Iqra yang memiliki 12 murid nih, banyak banget. Dan juga ngajar di salah satu program barunya Alif Iqra, yaitu Alif After School nih. Oke, langsung aja. Enggak langsung nih. Sebelum itu mau ngingetin jangan lupa untuk nyalain subscribe, nyalain loncengnya biar kalau ada updatean dari podcast Cerita Guru bisa langsung ditonton, dan juga di subscribe channel Alif Iqra-nya, di like video-videonya dan di share sebanyak-banyaknya. Ditonton sampai habis biar bukan nggak salah paham, ini nggak ngapa-ngapain ya, biar bermanfaat, lebih bermanfaat. Oke, langsung aja kita sambut Kak Farha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelihatan buat plastik doang nih. Apa kabar Kak Farha? Alhamdulillah baik. Baik ya. Emang biasanya gimana? Iya baik juga sih. Alhamdulillah. Kak Farha kesibukannya apa aja nih? Untuk saat ini aku ngajar, terus kuliah, itu aja sih. Udah itu doang. Berarti nggak sibuk ya? Iya, sibuk. Itu sibuk. Kak Farha kan tadi 12 murid ya Kak? Itu banyak banget tuh Kak. Enggak sih. Oh enggak banyak. Maksudnya 12 itu kayaknya dihitung dari yang dulu Kak. Oh sekarang enggak? Sekarang yang aktif sama aku itu ada 6. Berkurang setengah. Tapi tetap aja masih banyak itu. Iya, tapi emang pernah waktu itu waktu aktif semua itu paling banyak mungkin sekitar 11 anak tuh aktif pernah. Dan Januari kemarin itu mulai ada beberapa yang pindah, sebagian yang pindah ke luar kota, terus habis itu ada yang off, terus ada juga yang aku lepas karena kejauhan gitu. Dilepasnya gimana tuh? Itu malah murid pertama aku Kak. Murid pertama aku. Wah itu pasti berat tuh. Berat banget. Karena yang lainnya udah regional, rumah anak-anaknya udah di Jaksel kan. Dan dia satu-satunya yang di Bintaro. Jadinya kemana-mana Jaksel tuh Bintaro apa Tangsel? Bintaro Tangsel. Ada guru Alif juga yang Bintaro tuh Jaksel. Oh gitu. Debat tuh. Enggak, Bintaro Tangsel kok. Ada di geografi. Iya udah, oke. Terus ya udah, jadinya karena waktu itu akunya salah nempatin, bentrok kan. Jadi setelah salah nempatin apa nih? Jadi aslinya yang di Bintaro ini kan hari Selasa. Terus bundanya itu minta reschedule di hari Rabu. Di hari Rabu. Tapi yang di hari Rabu nggak bisa ditukar kan. Nah setelah beberapa minggu ternyata yang hari Rabu kebetulan bisa nih ditukar. Jadi di hari Senin. Nah jadinya tadinya kan si Selasa itu pindahnya kira ke Senin. Gimana sih? Bingung. Ya intinya pas ketuker itu yang Bintaro kan Rabu. Jadi Rabu sore itu aku di Bintaro. Setelah Rabu sore di Bintaro itu ada kelas lagi di Kalibata gitulah intinya. Nggak kekejar. Nggak kekejar itu 1,5 jam Kak aku tua di jalan. Jadinya ya udah deh itu sempat diterusin selama kemungkinan 3 mingguan kali ya. Nggak mau ganti hari lagi emang? Nggak bisa karena ditawarin udah nggak bisa Kak. Siapanya? Aku dan murid-murid yang lain tuh udah nggak bisa diubah-ubah jadwalnya. Enggak, maksudnya apa Kak Farha
nawarin opsi waktu lain gitu? Iya itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah anaknya mentok, kan bener-bener. udah sibuk. Kan anak-anak Alif tuh sibuk banget ya kayak. Banyak lesnya. Jadi tuh pindah sini tuh kayaknya udah nggak mungkin kan. Daripada kesian anaknya kan ngikutin jadwal aku juga. Terus dia juga jadi menyempatkan waktu kayak gitu. Ya udahlah kataku, dengan berat hati aku lepas, ya Allah. Kenapa lepas tuh gitu? Refleks aja ya. Iya refleks aja. Tapi emang iya sih. Ane juga ngerasain Kak Farha untuk ngelepas murid pertama tuh kayaknya wah berat banget sih asli. Dari TK Kak. Ngajar dari TK sekarang ya kelas SMP? 2. Enggak sih. Kelas 2 sih. Masih kelas 2. Kelas 2 tapi itu kayak ikut apa ya? Ikut perkembangannya gitu loh. Dari kecil banget. Dari belum bisa baca sama sekali sekarang udah kenal hurufnya gitu ya. Ya, seperti itulah. Ya. Kehidupan. Tapi ada guru gantinya apa? Ada. Berhenti dari Alif? Ada guru gantinya ada. Masih tetap ngaji di Alif. Itu berarti Kak Farha liburnya hari apa nanti tuh? Kalau untuk saat ini aku libur kalau libur full nggak ada ya, karena Sabtu Minggu aku masih ada ngajar satu-satu tapi cuma satu anak. Terus Kamis Jumat itu kalau nggak kuliah aku libur berarti. Karena Kamis Jumat itu cuma kuliah doang emang. Oh kuliahnya cuma Kamis Jumat. Oh S2. Alhamdulillah doain ya Kak. Iya. Doain apa nih? Doain cepet lulus. Alhamdulillah. Amin ya. Amin. Ngambil jurusan apa Kak? Ngambil jurusan HES. HES atau PST? HES syariah. Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah gitu. Kenapa tertarik ke situ Kak? Aku gak mau bahas ini sih. Tapi gak apa-apa. Aku cerita sedikit. Ya emang awalnya tuh tadinya gak niat jadi guru. Niatnya jadi? Ya kayak orang kantoran gitu Kak. Kayak keren gitu loh. SCBD gitu kan ceritanya. Iya. Cepet. Iya. Terus karena juga umi ayahku itu kan guru. Terus kayak tuh ngelihatnya, wah aku kayaknya tuh ikhlas banget gitu, kayak gimana sih, kayaknya tuh aku kayak belum siap gitu loh seikhlas itu gitu, kayak kerjanya tuh kayak capek ngurusin orang kan. Kalau Kak Farha orangnya pamrih banget. Iya ya, masih ya. Pokoknya tuh kayak ngurusin orang gitu kan. Kalau guru kan ngurusin anak orang gitu, kayak capek nih ngapain ngurusin anak orang gitu. Jadi kayak awalnya tuh nggak mau jadi guru, kayak nggak mau ngurusin orang lah gitu. Ternyata selama aku kuliah, skill yang kebentuk itu malah ngajar karena emang aku ngajar itu dari SMA kelas 2. Ngajar apa tuh? Waktu itu emang program dari pondok itu harus ngajar kelas 2 SMA tuh harus ngajar. Pondok di mana? Di Gontor. Gontor berapa tuh? Gontor Putri 1. Gontor Putri 1. Wah, keren banget. Enggak sih. Enggak sewaktu. Tapi enggak tahu ya banyak apa enggak nih Ane enggak tahu nih guru Alif Fikro tuh banyak apa enggak alumni Gontor yang ada di sini gitu ya. Cuma keren banget tuh kan, alumni Gontor pasti banyak tuh Kak. Ada beberapa teman aku juga yang di sini, yang alumni. Iya beberapa kan, nggak banyak kan, maksudnya nggak tahu nih banyak apa enggak nih. Tapi pengen nggak kalau alumni Gontor banyak yang, kan Ane juga alumni pondok, cuma pondok alumni Gontor gitu kan jatuhnya. Oh iya. Mana Kak? Di sono. Ada Darnaja, Jakarta. Darnaja, oke. Pokoknya setahunnya tuh yang ada darnya tuh, itu pondok alumni Gontor. Berarti kiainya masih Kiai Sahal. Iya masih, alhamdulillah. Ya Ane pernah duduk sedekat itu sama beliau. Jadi Ane main marawis Kiai Abdul Sahal tuh. Ini tiba-tiba, sini marawisnya begini mainan nih, perang gitu. Iya sih. Jarang kan santri-santri Gontor yang bisa kayak gitu kan. Cuma dikit. Enggak, lanjut. Berarti emang kuliah enggak, di Gontor tuh bukan dididiknya bukan buat mengajar loh, ya enggak sih? Karena Gontor tuh KMI kan, iya. Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah. Kalau Darnaja justru dididiknya mungkin untuk jadi guru karena tarbiyatul. Kalau Gontor kan kuliatul tuh. Itu sebenarnya tuh ada filosofinya, cuman aku lupa. Ya nggak apa-apa. Oke. Tapi intinya ya dia juga untuk ngajar juga sih. Gimana sih? Iya. Bisa kayak yang lain tapi didasarin untuk bisa ngajar gitu. Karena kan nanti apalagi perempuan ya, jadi madrasatul ula kan untuk anak-anaknya. Iya. Gitu sih. Karena emang moto pesantren
moto pesantren kita nih siap memimpin dan siap dipimpin bener, kan. Sama kan? Iya. Enggak, bukan sama, emang ngikut aja dari pondoknya Kak Farha. Terinspirasi. Oke. Berarti emang tadinya bukan pengen ngajar tapi tiba-tiba kecemplung ngajar. Iya, terus nyaman. Pas di Alif tuh benar-benar jadi tapi nyaman ngajar. Kak Farha masuk Alif Ikronya kapan? Pas lulus S1 2021. Agustus Mas masuk. Corona tuh? Apa udah selesai? Selesai corona sih, tapi masih ada bau-bau coronanya. Corona bau. Ngasal. Masih ada hawa juga. Masih ada euforia corona. Iya, gitu. Masih pakai yang masker gitu. Masih pakai masker. Masih yang pakai masker. Sampai sekarang juga pakai masker sih kalau ngajar. Ini nggak pakai. Iya, sekarang podcast. Ntar orang-orang nggak ngeliat muka saya dong. Oh, Kak Farha pengen lihat mukanya. Iya, biar kenal. Ya ini Kak Farha nih berarti tapi Kak Farha nih kan nggak tahu ya, Anda dengar nama Kak Farhatun Najah ya. Itu udah dari awalan masuk manajemen tuh udah ada nama Kak Farhatun Najah tuh. Dan Kak Farha nih aktif di kegiatan-kegiatan Alif Ikro tuh. Nah, sempat juga jadi teacher of the month ya. Iya kan? Iya, berarti kan dipandang gitu di Alif gitu ya. Juga sih Kak. Teacher of dari 300 guru teacher of the month kan cuma satu doang Kak Farha. Berarti Kak Farha ya salah satu guru favorit di Alif Ikro nih. Ya, termasuk aktif juga di kegiatan kayak waktu itu Alif Awards ya kan. Tapi ngomongin soal ngajar Kak Farha lagi nih ya. Tadi kan Kak Farha berawal dari nggak pengen jadi guru sampai akhirnya nyaman, sampai bahkan udah pernah ngerasain momen ngelepas murid Kak Farha, murid pertama Kak Farha gitu ya di Alif ya. Nah itu tuh ada lagi nggak tuh pengalaman Kak Farha yang kayak bikin Kak Farha nyaman, betah sampai saat ini bertahan di Alif nih? Banyak sih, soalnya Alif Ikro tuh gini, aku kan suka anak kecil. Tapi nggak suka dimakan gitu. Nggak, maksudnya suka aja sama anak kecil gitu loh. Tapi ya udah selama sama anak kecil tuh ya udah kayak kalau lagi main sama sepupu yang kecil atau sama adik aku kan kebetulan jauh beda ya umurnya. Itu juga ya udah kayak gitu-gitu aja gitu. Ternyata pas masuk ke Alif Ikro tuh kalau ngasuh anak kecil tuh nggak cuma main-main loh gitu. Ada tekniknya, ada pendidikannya loh. Gitu dan ya. itu aku kayak dapat ilmu baru aja gitu di Alif Ikro tuh. Jujur selama aku bergelut di dunia ngajar-mengajar Kak. Untung bukan entertainment. Udah mau nungguin itu tuh tadi. Ya. Sama bergelut di dunia cepet lagi. Di dunia ngajar-mengajar itu baru Alif Ikro tuh yang benar-benar ngasih ilmu baru beneran. Kayak dari seminarnya, workshopnya itu tuh. Masa sih? Iya serius. Aku kan ngajar dari 2 SMA kan Kak. 2015 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini udah mau 23, udah hampir 8 tahunan. Nah selama 8 tahun ngajar, pasti selama ikut-ikut selama ngajar tuh pasti dari sekolahnya, dari tempat ngajarnya tuh sering diadain workshop, seminar gitu-gitu. Tapi ya kurang lebih sama gitu ilmu yang aku dapetin tuh. Itu aja. Iya itu aja. Pas masuk Alif Ikro dari awal training aja tuh udah ini baru nih gitu. Ini baru kapan, nih pas, gitu. Hanya gitu kapan? Pas aku ingat banget pas materi fikih anak. Fikih anak. Fikih anak. Ternyata ngajarin fikih ke anak tuh caranya gini loh gitu. Ya dikira aku kan ya udah gitu kan gitu aja. Ya. Karena kebetulan aku dulu sempet ada TPA. Iya. Nah, terus ya udah ngajarnya tuh ya gitu-gitu doang. Ternyata pas masuk Alif Ikro, wah kenapa nggak dari dulu kayak gini, ini lebih seru gitu. Jadi anak-anak tuh nggak bosen gitu. Pokoknya banyak deh ilmu baru yang didapetin dari Alif Ikro. Ini kayak iklan nih jatuhnya nih. Enggak kan nih? Serius. Ini seriusan. Ini nggak iklan. Tapi apa? Ya alhamdulillah ya, berarti maksudnya di Alif juga bermanfaat gitu buat kehidupannya Kak Farha gitu ya. Alhamdulillah. Sampai banyak juga sih beberapa temen yang
nggak temen doang, orang tua murid juga. Kenapa tuh? Yang nanya, Kak tips parenting dong gitu. Lah padahal saya sendiri belum ada pasangannya gitu. Apa yang pasangannya apa? Pasangan, ya manusia dong Kak, maksudnya apa? Maksudnya Kak Farah kan tadi bilangnya sukanya sama anak kecil. Sama anak gede suka gak? Iya suka juga, tapi itu beda. Itu beda beda ya. Oh yang bikin nyaman. Tadi kita ngomongin apa sih awalnya? Nggak tahu. Yang bikin ini apa ya tadi? Lupa lagi. Iya. Yang bikin nyaman gitu kan di Alif. Ya itu karena. Kayak bukan itu deh. Emang bukan ya? Ya udah itu aja dah. Sumpah lupa lagi. Ya udah itu intinya. Apa? Iya. Dapat karena di Alif tuh banyak kayak tadi diminta parenting sama tips parenting sama orang tua murid gitu-gitu tuh. Iya, itu jadinya ya kayak sebenarnya ya aneh juga sih. Gak usah dibahas Kak. Aku lupa juga tadi ngomong apa. Boleh lah kasih pesan-pesan buat mungkin teman-teman Kak Farah tadi kan banyak tuh bilangnya. Siapa tahu ada yang mau ngerasain jadi kayak Kak Farah juga gitu, jadi guru Alif Iqra gitu. Ya udah. Ya udah. Ini maksudnya kasih. Tinggal daftar di Alif. Lah ya iya maksudnya apa sharing pengalaman Kak Farah yang bikin Kak Farah tuh ini kayak nah ini baru nih promosi nih. Ngomong nih ke teman-temannya, nih ayo daftar di Alif. Okay. Yang penting bisa ngaji. Kak Farah bisa ngaji? Bisa. Ya bisa lah, lo nih Gontor 1. Ya, Masya Allah. Nah, apa? Kayak ngasih pengalaman Kak Farah yang ini loh kalau kita jadi guru Alif nih kayak gini gitu tuh. Ngasih pandangan gitu ya Kak. Ya jadi guru Alif tuh seru. Ke situ. Jadi guru Alif tuh seru. Karena beneran bakal dapat ilmu baru. Sebaru itu. Yang bakal kalian tahu tuh bakal baru banget gitu loh. Gak yang diulang-ulang terus gitu. Iya beneran. Terus apa lagi ya? Itu aja Kak. Yaudah untuk guru-guru Alif semuanya nih yang udah jadi guru Alif nih. Apa Kak Farah ada pesan-pesan gak gitu? Untuk guru Alif kalau masih ngerasa sering gagal buat materi, terus kayaknya tuh gagal gitu ketika dipraktekkan, jangan pernah nyerah. Itu aja sih. Oh Kak Farah pernah kayak gitu? Oh sering. Oh gimana tuh? Itu tuh baru ketemu tuh. Gimana tuh? Kak Farah waktu lagi praktek mengajarnya nih di Alif nih. Nah itu gimana tuh? Ada kendala-kendala? Ada banyak pasti. Apalagi waktu awal aku masuk Alif Iqra kan aku jauh dari kata artistik ya Kak. Aku nggak yang art gitu loh. Aku nulis aja tuh nggak rapi gitu. Udah pakai berbahasa Inggris nih dia nih. Terus habis itu pas masuk Alif buat media-media gitu kan, gunting-gunting. Oh Kak Farah tadinya asing sama kayak gitu. Iya, aku nggak bisa tuh buat kayak gitu tuh. Terus jadi harus kreatif kan Kak. Aku tuh nggak kreatif sama sekali. Gitu. Berantakan dah beneran. Terus pas jadi guru Alif ya udah nanti ke improve ke apa sih ke upgrade. Ke upgrade. Mau ngasih pilihan ganda. Ke upgrade gitu. Nah itu sempat waktu awal-awal tuh bikin media karena seala kadarnya itu. Jadi anak tuh gak tertarik pertama itu. Oh gitu sempet ngerasain itu. Terus pernah juga udah mulai bisa nih bikin edit gitu. Apa sih kok edit? Iya kan. Udah gunting-gunting crafting. Kan bikin itunya dulu loh Kak. Di HP Iya kayak gambar-gambarnya dulu gitu loh. Apa sih? Sebelum di print. Iya sebelum di print. Iya. Gitu itu loh. Makanya kirain lagi gunting-gunting nyebutnya diedit apa? Enggak. Pas lagi ngedit medianya tuh udah ngedit gitu kan ya. Terus di print, digunting. Kak Farah tuh manual gitu ya. Bukan nyari di materi yang udah jadi gitu di internet. Oh, sering juga sih. Cuman waktu itu lagi rajin. Waktu itu lagi rajin kayak ya mau sosokan gitu, mau improve gitu kan. Dari tadi banyak mau sosokan ya. Emang nih manusia. Ya gak apa-apa. Bikin gituan, bikin gituan? Bikin media. Iya, media. Udah kayak nih kayak bakal jadi banget nih gitu. Ntar pasti besok nih bocilnya ini nih. anak-anak maaf.
Ya. Itu panggilan kesayangan loh. Iya, oh iya, baik. Nih pasti anak-anak nih seneng nih sama media aku. Waktu itu lagi puasa Kak, aku inget banget. Puasa terus kan aus ya, udah siang-siang nyampe itu kebetulan udah rumah yang ke 3 kayaknya deh, udah Sehari terakhir. berapa rumah Kak? Biasanya aku kalau full 3. 3 kadang 4 kalau kuat. Iya kadang. Tapi seringnya 3 sih. 3 terus habis itu si anak ini nggak mau bukan gak mau sih, mau main sama aku, tapi tuh itu medianya disobekin gitu Kak. Kan ditempel dulu kan, dia pas proses aku nempel di tembok, dia ini nggak sabar gitu anaknya. Jadi kayak cepetan Miss, cepetan gitu. Terus aku mau yang ini aja, terus keburu kesobek. Aduh, terus rasanya pengen marah tapi kayak aduh gimana nih. Udah diusahain banget beneran. Ya. Rumah ketiga disobek. Beneran deh. Untung di 2 rumah sebelumnya berhasil gitu. Tapi kan maksud aku itu si media itu emang khusus untuk anak ketiga gitu sebenarnya nih. Justru malah karena anak ketiga yang si spesialin. Karena anak ketiga ini kayaknya mudinya berlebihan gitu. Jadinya ini harus ini nih gitu. Jadi aku siapin buat anak ketiga. Dianya tetap mudi itu dirobek gitu. Terus jadinya ya udah kayak tuh kan nggak bisa dimainin, gimana dong kita gitu. Aku juga udah kayak kesel gitu. Udah mana energi terakhir nih kan. Part 3 nih. Itu gimana nih kita gitu. Tapi nggak bisa marah soalnya dia ya gimana ya Miss gitu-gitu. Lucu anaknya. Jadi malah gemes gitu jadinya. Jadi kayak ya udahlah. Ikhlas aja. Iya. Tapi apa pelajaran yang bisa Kak Farah ambil dari situ tuh? Ya aku selalu ingat itu sih kata-katanya Kanana waktu training itu. Kanana selalu bilang pokoknya kalau jadi guru alif itu jangan cepet nyerah ya gitu. Nanti tuh di lapangan kalau kalian udah buat media segala macam terus gagal tuh jangan berkecil hati gitu loh intinya. Kayak terus aja dicoba gitu karena prosesnya emang agak lama gitu. Terus pokoknya ya udah dari itu moto yang aku pegang sih sampai sekarang. Jadi moto hidup. Moto ngajar. Iya. Jadi kalau misalnya ngajar terus gagal, ya udah aku nggak yang stres amat sih kayak dibawa asik, dibawa enjoy gitu berarti ya. Yaudah yang penting ntar dicoba lagi. Berarti Kak Farah ini banget nih, inget banget tuh kata-kata Kanana ya, itu karena sangat-sangat menolong Kak. Awalnya aku stres itu sih. Mau ketemu Kanana? Kan tadi udah. Udah ya. Udah ya tadi ya. Oke Kak Farah. Ini ngomongin Kak Farah nih ngajar di salah satu program barunya Alif Ikro nih, Alif After School, dan di tempat di sekolah yang baru kerjasama sama Alif Ikro, Rumah Dandelion nih. Nah gitu. Bisa diceritain tuh pengalaman Kak Farah tuh. Udah berapa kali pertemuan Kak? Ini masuk ke bulan kedua. Oh bulan kedua. Nah gimana tuh? Serunya kayak gimana? Asiknya kayak gimana? Seru di sih. Rumah Dandelion itu tuh. Seru banget beneran. Ini beneran nih. Kenapa ada beneran mulu ya? Enggak ini. Aku kan emang pengen ikut Alif After School. Kenapa pengen? Soalnya kayak pas tahu dari Alif Award itu. Iya kan launching kan terus kayak seru nih gitu karena kalau kita private pengalamannya tuh ngajarnya ya gitu-gitu aja gitu loh Kak. Kalau misalnya Alif After School itu kan dia ngajar banyak kan gitu ya Kak. Maksudnya klasikal. Dan itu tuh pasti bakal ada experience baru gitu loh. Nah jadi kayak pengen deh ikut. Nah tapi syaratnya itu selalu harus pintar bahasa Inggris gitu. Nah itu gimana tuh? Iya, jadinya, berarti Kak Farah udah jago nih bahasa Inggris ya? Oh belum. Belum juga, masih belajar. Terus jadinya aku kayak nggak pede gitu. Takutnya aku nggak bisa bahasa Inggris. Masih AO gitu kan. Takutnya. Apa bahasa Inggris AO? Nggak tahu. Takutnya masih gelagapan gitu ya? Iya masih gelagapan, nggak bisa ngomongnya. Terus yaudah aku selalu urungin tuh. Terus waktu itu kebetulan ada BC-an di broadcast.
Ya di WA, terus itu di rumah Dendel. Aku tanya Kak Ocha ini pakai bahasa Inggris gak? Itu yang aku tanya pertama kali, beneran. Iya. Terus enggak Kak Farah ini full bahasa Indonesia. Oke aku ikut gitu. Jadi aku ikut itu, pas ikut Alif After School kan nyoba nge-handle klasikal gitu. Dan itu emang gak gampang gitu. Latihannya di Alif School. Di Alif School ketemu Kak Filza. Iya. Ya udah gak usah sebut-sebutin mulu itu isi saya. Ya gimana? Ya, gitu. Dan pas di Alif School itu ngajar banyak anak. Beda banget gitu karena fokusnya terbagi kan. Enggak dibandingkan privat gitu. Privat kan cuma satu anak. Ya udah fokusnya tuh benar-benar cuma buat satu anak. Ini enggak, ini yang ini lagi ngendel ini, yang ini lari-larian. Gitu. Itu aku benar-benar sampai apa tuh? Kalau sebelum ngajar aslinya apa sih namanya? Co-teacher. Bukan. Micro teaching. Bukan. Kalau trial. Oke. Trial. Nah, waktu trial waktu trial di rumah Dendel, itu aku benar-benar. Ada trialnya dulu. Enggak, itu dulu. Di Alif School dulu. Tapi waktu itu Alif School anak-anaknya masih bisa ke-handle sama aku, sama teman aku kan berdua kan. Pas di rumah Dendel, nggak tahu mungkin karena baru kali ya, aktivitasnya kan baru. Kalau di Alif School kan emang kegiatannya itu jadi anak-anak udah kenal kan sama rutinitasnya, sama jadwalnya. Nah di rumah Dendel tuh kan trial pertama kali. Terus sempet chaos. Sempet chaos gitu. Terus gimana tuh nyikapinnya? Karena aku nggak bisa ngehandle. Waktu itu aku disuruh ngelit. Itu aku tuh kalau ketika aku ngelit terus ada anak-anak yang lari, aku ikut. Ayo sini. Aku ikut balikin anaknya gitu Kak. Gimana? Ikut gituin anaknya gitu. Terus habis itu jadinya kosong kan di depan tuh nggak ada yang ngelit. Itu aku tuh kayak nggak tahu harusnya tuh kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya lagi ngelit terus ada anak yang kayak gitu tuh gimana, sedangkan kan waktunya juga terbatas gitu kan. Jadinya kan molor kan waktunya. Terus dari situ juga dapat pelajaran baru kan. Kata Kak Ocha, kalau misalnya lagi ngelit fokus aja Kak ngelit gitu. Jadi misalnya ada anak yang nggak merhatiin kamu, nggak apa-apa biarin aja gitu. Kamu fokus sama anak-anak yang merhatiin kamu gitu. Karena kasihan kalau kamu lagi asik-asik ngelit terus tiba-tiba ada satu anak yang yang keluar dari zona nyaman, dari zona belajar gitu kan. Terus kamu nyamperin itu kosong. Itu anak-anak yang tadinya lagi fokus jadi pecah juga. Jadi ikut pecah juga gitu. Oh gitu. Jadi dari situ aku belajar lagi. Terus banyak sih di Alif After School tuh, apalagi sekarang partner aku emang guru AMS kan. Jadi aku banyak belajar dari itu bintang tamu selanjutnya kita tuh. Boleh. Nggak tahu ya. Boleh, itu sama kakaknya tuh karena selama aku ngajar Alif After School itu ketika aku ngomong anak-anak tuh masih berisik gitu Kak. Sampai sekarang pun aku masih belajar. Giliran kakaknya yang si partner aku ini ngomong langsung diem. Gitu mungkin beda aura kali ya. Kayak karena kan kakaknya udah sering klasikal gitu kan bersama anak-anak. Sedangkan aku masih perlu banyak latihan. Jadi ya udah masih ayo anak-anak gitu. Masih kayak gitu. Kalau itu tuh kakaknya. Tapi Kak Farhan nanya sama kakak satunya, kenapa bisa kayak gitu? Coba kamu ini apa sih kasih arahannya tuh sedikit aja. Emang aku kan bawel gitu kan. Ayo anak-anak gimana ya, ribet sendiri gitu. Jadi anaknya juga masih ribet gitu. Akunya ribet kayak ini gurunya bukan nyuruh kita diem kok, orang guru ribet gitu. Jadi anaknya nggak dengerin aku. Kalau kakaknya kan tenang ya kayak. Mau belajar atau enggak gitu loh. Kalau aku kayak gitu aku belum nyoba sih. Belum. Tapi itu emang harus terbiasa kayaknya Kak. Coba kakak kayak gitu. Mau udah bisa kita mulai kelasnya gitu-gitu. Oh iya. Udah. Tapi jangan yang ketawa. Oh iya, oke. Udah tadi ketawa dulu. Coba yang kayak gitu. Mungkin siapa tahu bisa. Udah bisa kita mulai kelasnya.
Dia jangan habis itu. Ya itu mah nanti anaknya ketawa lagi. Tapi kayaknya berarti Kak Farha ya emang jam terbang sih ya ini mah ya. Iya, aku masih perlu banyak latihan sih. Perlu pembiasaan kali ya Kak. Ya, semoga makin luas ke depannya. Ya amin. Semoga makin banyak ngajar Alif after school ya. Amin. Ya. Siapa tahu kan Kak Farha bisa ngehandle 5 sekolah kan. Iya. Amin. Bisa emang. Ya mungkin. Iya. Ya oke. Bisa. Oke Kak Farha. Tepuk tangan buat Kak Farha dong. Wah Masya Allah banget. Banyak pelajaran yang bisa diambil Kak Farha. Kak Farha nih orang berarti emang orang yang haus akan ilmu baru ya. Oh enggak juga sih. Lebay banget sih. Haus akan pengalaman baru, akan ilmu baru. Nah oke Kak Farha, sekarang kita masuk ke sesi juga tuh. Setuju gak tuh? Nah enggak, kok garing banget ya. Oke Kak Farha, ini ada crafting. Crafting setuju atau tidak nih? Nah ini Kak Farha boleh pegang. Nah ini kita jadi ngasih kuis. Yang kuisnya itu setuju atau enggak. Nanti jadi ada yang ngasih pertanyaan ke Kak Farha. Kak Farha jawab setuju atau enggak. Habis itu kasih jawaban Kak Farha kenapa. Oke. Kak Farha setuju atau enggak setuju. Oke. Kita mulai. Siap ya Kak Farha? Setuju atau tidak? Guru zaman now dengan zaman old itu sama semangat juangnya. Setuju. Setuju. Sebenarnya setuju. Lah berarti nggak bener ya? Nggak. Setuju aja deh. Ulang deh Kak, ulang. Bisa gitu ya? Ulang. Oke, ulang ya. Setuju atau enggak? Guru zaman now dan guru zaman old semangat. Salah kan jadi. Guru zaman now dan guru zaman old sama semangat juangnya. Setuju. Oke, setuju kenapa tuh? Soalnya mungkin orang ngelihatnya nggak sama kali ya, karena nggak tahu. kebanyakan gitu Kak. Karena orang-orang ngeliat gitu. pasti itu sering kok Kak dibandingin. Dulu zaman gue nggak kayak gini gitu. Zaman sekarang mah enak gue gitu. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya. Setahu aku kurikulum merdeka tuh banyak nyanyi Kak di kelas. Gitu. Jadi berarti Alif udah merdeka dong dari dulu. Kan banyak nyanyi dari dulu. Maksudnya lebih happy gitu loh. Bikin anak-anak tuh lebih happy. Jadi cara ngajarnya gak monoton ngeliat papan tulis gitu. Enggak, banyak ice breakingnya. Sekarang tuh aku lihat di TikTok gitu-gitu. Kira lihat di sekolah, lihat di TikTok. Sekolah juga. Kebetulan umi aku kan juga udah ngikutin kurikulum merdeka. Terus habis itu apa namanya? Gak tahu. Apa ya tadi? Gak tahu Kak Farha. Jangan nambah pikiran aneh. Lupa lagi. Tadi ngomongin apa ya? Guru zaman old sama zaman now. Iya, sama. Terus aku ngelihat, aku ngelihat komentar di TikTok tuh kayak ngebandingin gitu loh, kayak zaman dulu mah gurunya begini-begini gitu. Zaman sekarang mah enak nih gini. Sebenarnya mah tujuan apa sih semangat juangnya mah sama. Kalau kata aku sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa gitu kan. Karena kebetulan kan aku ngeliat umi aku dari dulu nih ngajar ya semangat juangnya. Emang gak orang ngeliatin? Ngeliat dong. Oh iya, masuk kelasnya gitu. Pernah di bawah. Itu kayak semangat juangnya tuh nggak berkurang gitu loh sampai sekarang. Malah terus improve gitu kan. Nah, jadi kalau kataku sama, cuman emang caranya aja sih beda gitu. Mungkin sekarang alhamdulillah guru-guru di Indonesia tuh udah semakin improve gitu lah. Gitu sih. Oke. Bagus jawabannya. Pertanyaan kedua Kak Farha. Ini terakhir nih pertanyaan ini. Setuju atau enggak ikut kata orang daripada ikut kata hati? Ikut kata orang daripada kata hati. Setuju atau enggak? Sebenarnya enggak setuju sih. Tapi aku masih tadi jawabnya sebenarnya mulu. Ya udah, berarti ada setuju ada enggak setujunya. Coba alasan enggak setujunya dulu. Bukan gak setuju, aku setuju. Cuman dalam praktiknya aku selalu ngikutin kata orang. Iya gitu. Itu udah dari hati tuh berarti jawabannya tuh. Tadi Kak Farha ngomong sebenarnya setuju. Sebenarnya nggak setuju. Sebenarnya nggak setuju. Oke. Sebenarnya nggak setuju sih. Cuman praktiknya aku sering kali ngikutin kata orang gitu daripada kata hati. Contohnya kalau pilpres, kalau pemilu, pasti aku nanya, milih siapa? Milih ini, ya udah aku ngikut gitu. Padahal
kata hatinya Kak Farha nih nggak kayak gitu. Iya, sebenarnya aku kayak mau milih yang ini nih gitu, tapi ada perasaan ntar salah milih lagi gitu. Jadi ya udah ikutin kata orang tua aja dah. Berarti gitu. Kak Farha nih masih ada tingkat-tingkat insecure-nya gitu ya? Oh iya, parah sih. Oh parah. Wah kayaknya itu harus sering ngobrol sama Kak Aril. Oh. Siap. Bimbingan ya Kak? Iya. Biar gak insecure. Iya, itu tuh ada terapinya buat ngilangin insecure gitu. Karena ini juga nggak tiba-tiba pede ngomong depan kamera nih. Iya. Iya, pokoknya kayak gitu berarti. Oke. Terus? Tapi kenapa? Oh, tadi udah. Gak tahu ini kebanyakan ketawa Kak Farha dibikin lupa. Oke. Pertanyaannya selesai, kita kasih apresiasi buat Kak Farha. Ini unik jawabannya nih. Kak Farha. Ya, tolong diambil yang baik-baiknya ya. Saya juga bingung kenapa bisa. Ini alhamdulillah gitu. Baik semua kok Kak Farha. Alhamdulillah, amin. Gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman guru semuanya, siapa tahu ada yang mau mencari ide-ide konten, ide-ide materi belajar nih. Nah bisa teman-teman akses di alifikro.id/tst dan juga di Instagram alifikro @alifikro doang. Nah itu setiap hari Jumat ada konten-konten belajar menarik buat teman-teman terapin ke murid-muridnya. Dan juga untuk teman-teman guru jangan lupa untuk hadir di monthly meeting Alifikro yang diadakan oleh tim training center. Dan juga untuk guru-guru yang mau upgrade skill bahasa Inggris, nah ini Kak Farha nih. Ada nih program Alifikro nih buat nge-upgrade skill bahasa Inggris nih. Itu ada English Learning Space yang diadakan oleh tim training center Alifikro. Nah itu bisa hubungin langsung tim training center. Nah ini kan mumpung Kak Farha lagi di kantor nih, nanti ngomong sama tim training center ya buat ikutan join. Nah itu bisa tuh. Itu bukan yang khusus untuk Alif. Enggak ada khusus-khususan, itu untuk guru Alif ya. Oh gitu. Dikirain yang kayak emang dia ngambil full English itu harus ikut itu atau bukan. Di sekolah-sekolah yang butuh. Enggak kayak gitu setahuannya ya. Cuma kayaknya emang sengaja buat tim training center bikin program itu buat yang upgrade skill bahasa Inggrisnya guru-guru Alifikro. Karena keren. Makin lama kayaknya demand buat ngajar bahasa Inggris makin meningkat jadinya kayak gitu. Dan ini semuanya gratis teman-teman. Termasuk tahsin Quran, terus juga sharing-sharing tentang ngajarnya. Nanti ada materi-materi baru dari tim akademiknya Alifikro untuk materi mengajar yang update lah pokoknya kayak gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak Kak Farha untuk hari ini udah hadir, udah bisa sharing. Ini berarti izin ngajar nih? Enggak dong. Oh enggak. Ini aku malah full. Hah? Full sampai maghrib nanti malam. Iya berarti. Oh maksudnya nanti siang. Oke. Oh iya maaf. Baru nyambung lagi pertanyaannya. Aduh. Iya udah gak apa-apa Kak Farha. Abis ini jangan lupa minum ya Kak Farha ya. Terima kasih banyak udah bisa sharing-sharing hari ini. Semoga bermanfaat ya Kak Farha ya buat menontonnya, buat teman-teman. Ya, semoga ini bisa jadi paling banyak nih yang nonton nih. Amin. Banyak ketawa-tawanya nih soalnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton podcast Cerita Guru hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya, like, share video ini, dan komen juga untuk request guru. Siapa tahu ada guru yang memang pengen datang banget tapi nggak ke notice ya sama tim podcastnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa baca sholawat, jangan lupa baca Al-Fatihah untuk untuk murid-muridnya, untuk wali muridnya juga. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.